Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas yang namanya inverse fungsi, gitu ya. Inverse suatu fungsi. Nah, pertama gini, kita bahas dulu itu apa itu inverse fungsi. Nah, pertama, inverse itu apa sih inverse? Inverse. Apa itu inverse? Gitu ya. Jadi gini ya. Inverse itu artinya adalah kebalikan, gitu ya. Jadi eh, inverse fungsi adalah kebalikan dari suatu fungsi gitu ya. Nah, kalau fungsi sendiri apa fungsi? Fungsi itu adalah pemetaan gitu ya. Jadi tugasnya fungsi itu adalah mengubah bilangan gitu ya. Mengubah bilangan menjadi bilangan lain gitu ya. Jadi bilangan yang lain. Atau istilahnya kita tuh memetakan bilangan satu ke bilangan yang lain. Misalkan gini, kalau kita punya fx sama dengan 2x plus 1, misalkan kita memetakan bilangan 2 gitu ya. Maka x sama dengan 2 gitu ya. Kita petakan bilangan ini. Nah, ketika x sama dengan 2, maka x dimasukin kan jadinya f2 gitu kan. Jadinya adalah 2 dikali 2 ditambah 1 gitu kan. Jadinya adalah 4 plus 1 sama dengan 5. Berarti dengan fx ini kita memetakan bilangan 2 ke bilangan 5 gitu ya. Kalau misalkan kita punya 3. Nah, kalau kita punya 3 berarti kan kalau kita memetakan berarti kan x sama dengan 3 ya. Kita petakan ke dalam fungsi ini. Jadinya adalah fx-nya atau f3 sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, ini adalah, pemetaan gitu ya. Jadi kalau 2 ke 5, kalau 3 ke 7 gitu ya, kalau 1 ke 3 gitu ya. Kalau 4 ke mana? Kalau 4 ke 9. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini, kita mau cari kebalikannya. Artinya kalau kita memetakan 1 ke 3, sekarang kita memetakan 3 ke 1 gitu ya. Jadi, jika 1 ke 3, maka kita memetakan 3 ke 1 gitu ya. Terus habis itu kita memetakan 5 ke 2 gitu ya. Kita memetakan 7 ke 3. Nah, ini gimana caranya gitu? Gimana caranya kita memetakan fungsi ini gitu, kebalikannya. Ini kan fx sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau inverse-nya itu apa? Inverse dari apa? Inverse dari fx gitu ya. Apa itu inverse dari fx gitu ya. Nah, inverse dari fx itu kita bisa lambangkan dengan gini, f ada minus satunya di atas sini, terus x. Nah, ini namanya adalah inverse dari fx gitu ya. Kalau misalkan hx gimana? Kalau kita mencari inverse-nya, ya gampang sama aja. Jadi tetap hx ini terus kita kasih tanda minus satu di sini gitu ya. Itu adalah inverse gitu ya, lambang inverse. Nah, sekarang apa gitu, gimana cara nyarinya? Oke, gimana sih cara nyarinya gitu, gimana sih cara nyarinya? Gini, kita kan mau memetakan, tadi kan gini, tadi kan memetakan x ke fx, sekarang kita memetakan fx ke x gitu ya. Maka nanti kita harus mengubah si fx-nya itu menjadi x gitu ya. Misalkan gini, kalau kita punya fx 2x plus 1 gitu ya, kalau kita mau cari inverse-nya gitu, ini gampang aja. Ini kita tinggal pindah ke sini satunya, jadi fx dikurang 1 gitu ya, sama dengan 2x gitu. Nah ini, kita bagi 2 semua nih, kita bagi 2 semua, gitu ya. Jadi istilahnya kita mencari x-nya dalam bentuk fx gitu ya. Coret-coret jadinya x sama dengan fx min 1 dikurangi dibagi sama 2 gitu ya. Nah ini nih, ini adalah f inverse dari x gitu ya. Jadi f inverse dari x itu kurang lebih si x ini gitu. Nah, ini sama dengan kalau di sini f inverse x, maka di sini apa? Di sini adalah eee, x gitu ya, min 1 dibagi 2 gitu kan. Nah, gitu. Oh, dari mana kayak gini gitu ya? Coba aja kalian coba deh. Tadi kan kita mau memetakan bilangan 3 ke 1 gitu kan, habis itu 2 ke 3, sorry, kalau 2 tadi ke mana? Kalau 2 kan tadi kan ke 5 gitu ya. Kalau 3 tuh bukan 1. Kita memetakan gini, kita memetakan sebaliknya kan, kalau 1 kan 3, terus kalau 2 kan 5, kalau 3 kan 7 gitu ya. Nah, sekarang kita kebalikannya, kalau 3 ke 1, kalau 5 ke 2, kalau 7 ke 3 gitu ya, kalau 4 ke mana? Kalau 4 ya gampang aja ditambah di sini, 4 dikurang 1 kan sama dengan 3, 3 dibagi 2 adalah 1,5 gitu ya, gitu. Itu adalah kebalikannya. Jadi istilahnya kita tuh mencari x-nya gitu. Jadi kalau kita mau cari inverse tuh caranya gini, pertama nih kalau misalkan kita punya fungsi gitu, apapun ya fungsinya ya, misalkan fungsinya fx sama dengan, x kuadrat ditambah 5 gitu misalkan, gitu ya. Nah ini gimana caranya gitu ya, ya udah ini kan, kita pindahin aja ke sini gitu, fx dikurangi 5 sama dengan x kuadrat.
Terus kita kasih akar deh di sini, gitu ya. Tapi kan di sini plus minus ya. Jadinya X sama dengan plus minus akar fx dikurangi 5, gitu ya, dikurangi 5. Nah, sekarang X-nya ini kita ganti sama fx gitu ya. Sementara fx-nya kita ganti sama X gitu. Gitu. Sorry, f inverse X gitu. Maka nanti f inverse X gitu ya sama dengan plus minus akar X min 5 gitu. Jadi fx-nya ini, f inverse-nya ini gitu ya. Kayak gitu. Itu adalah cara kita mencari inverse. Nah, terus kalau kita mau cari inverse yang modelnya gini gimana? Misalkan kita mau cari inverse modelnya kayak gini, fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Misalkan dia bentukannya bisa kayak gini ya, fx sama dengan 2x plus 3 dibagi 1, misalkan x plus 5 gitu. Misalkan gitu bentukannya gitu ya. Nanti gimana cara nyarinya? Ya gampang aja. Ini kita tinggal pindahin aja nih ke sini nih. Kita pindahin ke sini, jadinya adalah fx dikali c dikali x ditambah sama d dikali fx sama dengan ax plus b. Gitu kan ya. Nah, semua yang ada x-nya kita pindahin kiri gitu ya. Ke kanan aja deh, ke kanan. Sini. Jadinya adalah ax dikurangi c dikali fx dikali x gitu ya. Sama dengan ini pindahin ke sini. Jadinya adalah d kali fx gitu ya, dikurangi sama b gitu. Nah, ini semuanya kita pindahin dulu nih sininya ya. Kita pindahin dulu. Sorry. Ini kita pindahin dulu. Susah banget ya. Nah, gitu. Kita pindahin dulu ke sini misalkan. Sini. Nah, ini sekarang gampang gitu. Kita tinggal cari X-nya aja gitu. X-nya kita pindahin gitu ya. X gitu ya. Kita giniin A dikurangi C dikali Fx gitu ya. Gitu. Sama dengan D dikali Fx dikurangi sama B. Gitu. Habis itu nanti X itu sama dengan D dikali Fx dikurangi B dibagi sama apa ya di sini? A dikurangi C dikali Fx. Gitu. Atau bisa juga gini. Kita kali minus 1 semua ya. Di sini kali minus 1, di sini kali minus 1 gitu ya. Jadinya nanti X itu sama dengan B dikurangi sama D kali Fx dibagi sama CFX min A. Nah, X ini kita ganti sama F inverse gitu ya. Jadinya F inverse X itu sama dengan nah, ini fx-nya kita ganti sama X gitu ya. D dikurangi dx dibagi Cx min A. Tuh. Atau gini dia, min dx plus B dibagi Cx min A. Gitu. Nah, sekarang bisa kayak tadi, ini kan tadi kan rumusnya kan gini ya. Kalau fx itu sama dengan ax plus b per cx plus d, gitu ya, maka nanti inverse-nya itu adalah apa? Adalah ini kan, adalah min dx plus b dibagi cx min a, gitu kan? Ya nggak? Berarti kan istilahnya kan kita tinggal pindahin ini ke sini kan, ini ke sini pindahin, habis itu dikurang jadi minus semua kan. Misalkan gini, misalkan fx sama dengan 2x plus 1 dibagi x plus 5 misalkan. Nah, ini kan gampang aja, kita tinggal pindahin 5 ke atas, 2 ke bawah, habis itu kita kasih minus semua. Jadi di sini 5x plus 1, di sini x 2 gitu ya. Di sini minus. Udah selesai gitu ya. Ini adalah inverse-nya gitu. Ini adalah inverse-nya gitu. Ya nggak? Jadi kita tinggal mindahin A-nya ke bawah, D-nya ke atas gitu. Nah, tapi selain itu ada juga nih hal-hal yang penting yang mesti kalian tahu gitu ya. Misalkan gini, kalau kita punya FA sama dengan B gitu ya, maka A itu kalau kita mau cari A, ini kan kita kan berarti kan memetakan A ke B kan. Nah, sekarang kita kalau mau cari A gimana? F inverse dari B gitu. Nah, ini akan sangat pakai banget ya. Kalau A sama dengan F inverse dari B, maka konklusinya adalah F A sama dengan B gitu. Nah, misalkan gini. Misalkan kita punya persamaan gini. Fx itu sama dengan x kuadrat ditambah sama 2x ditambah sama 5. Nah, terus f inverse dari x gitu ya. Ini sama dengan misalkan sama dengan 4 gitu ya.
gitu. Nah, sekarang gini, F inverse X sama dengan 4 gitu. Maka berapa nih gitu kan? Maka berapa nih, yang kita mau cari itu berapa gitu nilainya. Nah, sekarang gini, kan F inverse X sama dengan 4, ya enggak? Maka gimana? Maka gini aja kan, kan A sama dengan F inverse dari B. Kalau A sama dengan F inverse dari B, maka FA sama dengan B gitu kan. Kalau A sama dengan F inverse dari B, maka nanti FA sama dengan B gitu. Artinya apa? Kalau di sini ada F inverse, di sini ada suatu bilangan, maka F dari bilangan itu sama dengan ini gitu. X gitu kan. Maka kita kita masukin aja nih kan udah ada F4 nih. Berarti kan kita sama aja kayak masukin 4 ke sini kan, 4, 4. Jadi F4 itu sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kali 4 tambah 5 kan. Jadinya 4 kuadrat tambah 2 kali 4 tambah 5 sama dengan X. Gitu kan. Nah, ya udah kalau gini gampang aja. 4 kuadrat itu 16, 16 tambah 8 itu 24 tambah 5 29. Maka X sama dengan 29 gitu kan. Atau misalkan gini gitu ya. Atau misalkan gini, ada fx nih sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 misalkan. Nah, terus ditanya nih, apa gini, misalkan gini, f inverse dari 0 itu adalah x gitu ya. Nah, maka tentukan nilai x-nya misalkan. Tentukan nilai x-nya gitu. Nah, kan tadi kan kita tahu ya bahwa kalau ada f inverse dari b sama dengan a, maka b sama dengan fa gitu kan. Ya enggak? Atau tadi sorry salah sih. Sama aja sebenarnya, tapi biar lebih enak f inverse dari a sama dengan b, maka nanti a sama dengan fb gitu ya. Sama aja. Ya udah, kalau gini gampang aja ya. Ini kan f inverse a, berarti kan f inverse 0 sama dengan x. Maka f inverse-nya kita pindahin ke sini jadinya fx gitu. Jadinya 0 sama dengan fx. Nah, kan fx sama dengan ini kan? Ya enggak? Ya udah, maka nanti 0 sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 gitu ya. Nah, 0 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 ini kita bisa ubah nih. Jadinya gini, x kuadrat ditambah sama apa ya, misalkan di sini 3x ditambah sama 3x tambah 9 sama dengan 0. Kan sama ya, x kuadrat tambah 6x plus 9 kan sama aja kayak x kuadrat tambah 3x tambah 3x kan. Soalnya kan 3x tambah 3x kan sama dengan 6x kan. Jadinya di sini, nah ini x kuadrat 3x. Ini kita bisa apa ya namanya tuh? Kita bisa faktorkan 3 apa x-nya gitu. Jadi x dikali x plus 3 ditambah sama 3-nya bisa kita faktorkan 3 dari x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini x plus 3, x plus 3-nya bisa kita faktorin nih. Jadinya x plus 3 kita faktorin kan. Nah, ini jadi hilang ya. Ini jadi hilang jadi 1 x. Ini juga hilang jadi 3. Nah, kalau gini kan nemu berapa x ya kan? X-nya sama dengan minus 3 gitu kan. Selesai deh gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu ya penggunaannya. Atau misalkan gini ya. Misalkan fx sama dengan 2x plus 1 dibagi 4x plus 5. Terus ditanya di sini, f inverse dari 2 sama dengan misalkan A gitu. Maka berapa A-nya gitu kan. Ya udah, kalau f inverse 2 sama dengan A, f inverse-nya kita bisa pindah ke sini, ke kanan gitu ya. Tapi dengan syarat f inverse-nya berubah jadi f gitu, bukan ada inverse tapi jadinya f. FA sama dengan 2 gitu. Berarti kan sama aja kita masukin di sini kan, kita masukin A ini ke dalam sini kan jadinya. Kan kalau FA di sini harus diubah A semua. 2 dikali A ditambah 1 dibagi 4 dikali A tambah sama 5 gitu kan. Maka nanti 2A plus 1 dibagi 4A plus 5 sama dengan 2 gitu. Kita taruh sini jadinya 8A ditambah sama 10 sama dengan 2A plus 1. Nah, gitu ya. Nah, terus kita ubah ke sini, jadinya kita pindahin, jadinya 8A dikurangi 2A. Ini kita pakai aljabar ya, sama dengan 1 kurang 10. Maka nanti 6A sama dengan minus 9. Kalau dibagi 3 semua, jadinya minus 2A sama dengan minus 3. Sorry, 2A sama dengan minus 3. Maka nanti A sama dengan minus 3/2. Gitu ya caranya ya.
Gampang ya? Jadi ingat kalau misalkan ada ini ya, kalau udah misalkan ada F A sama dengan B, maka F inverse dari A sama dengan B. Nah, ini kepake banget nih. Sorry, salah. Kalau ada kalau ada F A sama dengan B, maka maka A sama dengan F inverse dari B. Nah, ini salah satu yang kepake banget gitu ya. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini aja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.